Hai semua, selamat datang di channel Baca Saham. Pada video ini, kita akan membahas satu topik dengan judul berikut ini. Tapi seperti biasa, semua pembahasan bukan rekomendasi dan hanya informasi. Ingat, kerugian kamu tanggung sendiri ya. Nah, saat ini saya mau menampilkan satu artikel yang saya kutip dari idxchannel.com dengan judul Tok Alamtri atau ADRO tetapkan dividen final 300 juta US dollar. Artikel ini ditulis pada tanggal 2 Juni tahun 2025. Detailnya sebagai berikut. PT Alamtri Resources Indonesia atau ADRO mengumumkan dividen final sebesar 300 juta US dollar. Dividen tersebut setara 4,89 triliun rupiah dengan asumsi kurs tengah BI pada hari Senin 2 Juni tahun 2025 sebesar 16.297 per dolar Amerika Serikat. Keputusan dividen tersebut ditetapkan dalam rapat umum pemegang saham tahunan yang digelar hari ini saat artikel ini ditulis. Rapat menyetujui usulan manajemen sebesar 36,23% laba bersih pada tahun 2024 yang mencapai 1,38 miliar US dollar sebagai dividen. Dengan demikian, total dividen yang dibagikan mencapai 500 juta US dollar. Angka tersebut sudah termasuk dividen interim yang dibagikan pada tanggal 15 Januari tahun 2025 sebesar 200 juta. Sejumlah 63,77% dari laba bersih tersebut akan dimasukkan sebagai laba ditahan, kata Head of Corporate Communication ADRO. Sisa dividen yang dibagikan kepada pemegang saham sekitar 0,010056 per saham. Dengan asumsi kurs hari ini, nominal dividen tersebut setara 163,89 per saham. Namun angka final pasti dalam rupiah, dalam hal ini patokan kurs dolar Amerika Serikat, diumumkan manajemen kemudian. Selain menetapkan dividen, pemegang saham ADRO juga menyetujui perubahan anggota direksi dan dewan komisaris. Perubahan susunan pengurus ini sejalan dengan transformasi bisnis perseroan. Kepemimpinan para profesional di manajemen PT Alamtri Resources Indonesia diharapkan dapat mengoptimalkan operasional perusahaan dan meningkatkan kemampuan adaptasi terhadap tantangan di masa depan. Berikut ini susunan dewan direksi dan dewan komisaris ADRO pasca RUPS. Bisa kamu lihat di sini untuk susunan direksi maupun susunan komisarisnya. Yang menarik di sini adalah Bapak Garibaldi Thohir atau Boy Thohir yang awalnya menjabat sebagai presiden direktur, kini menjadi wakil presiden komisaris dan presiden direktur dijabat oleh Bapak Iwan. Nah, pertanyaannya, apakah ini merupakan salah satu strategi perusahaan untuk menunjang bisnis ke depannya? Mengingat dengan adanya perubahan lini bisnis ADRO, yang mana kita berharap tentunya perusahaan masih bisa berekspansi dengan lebih baik di kemudian hari. Nah, sekilas kita lihat tentang kinerja ADRO. Pada Q1 tahun 2025, memang labanya mengalami penurunan signifikan. Dari 5,8 hanya tersisa 1,2 di Q1 tahun 2025. Tapi ingat, kondisi pencapaian laba 1,2 ini di Q1 tahun 2025 sebenarnya tidak terlalu berbeda jauh dengan kondisi yang pernah terjadi pada tahun 2017, pada tahun 2020, dan pada tahun 2021. Bahkan pada tahun 2020, dalam satu tahun, ADRO hanya mampu mencetak laba 2,1. Yang mana jika kita setahunkan untuk kinerja di Q1 tahun 2025 ini, masih mampu menghasilkan laba sekitar 5 triliun. Tentu saja untuk angka pastinya, kita harus menunggu data realita untuk Q4 tahun 2025, yaitu dari Q1 hingga Q4, agar supaya datanya bisa lebih akurat. Tapi setidaknya dengan data di Q1 tahun 2025, kamu bisa lihat bahwa ADRO setelah dilakukannya perubahan lini bisnis masih mampu mencetak laba yang bisa dikatakan masih cukup baik. Memang meskipun terjadi penurunan yang sangat signifikan dibandingkan beberapa tahun sebelumnya. Tapi jika melihat data histori, sebenarnya data anualisasi di tahun 2025 ini tidak terlalu berbeda jauh dengan data di tahun 2018, tahun 2019, dan tahun 2020. Itu artinya meskipun sudah terjadi perubahan lini bisnis, tapi jika kita menarik data dari historik ke belakang, sebenarnya kinerja labanya masih mirip seperti laba pada beberapa tahun sebelumnya. Dan dengan hal ini bisa kita asumsikan, apabila perusahaan membagikan dividen dengan payout ratio yang sama, maka dividennya bisa berkisar di angka tahun-tahun tersebut juga. Bisa kamu lihat di sini, ini merupakan historikal pembagian dividen perusahaan. Seperti yang kamu tahu, biasanya dividen itu dibagikan dari kinerja tahun sebelumnya. Artinya, dividen yang dibagikan di tahun 2025 merupakan pencapaian dari kinerja tahun 2024.
Tentu saja itu tidak termasuk dengan dividen interim yang biasanya sudah dibagikan terlebih dahulu. Itu artinya apabila kamu ingin memproyeksikan dividen ADRO di tahun 2026 nanti, kamu lihat saja untuk pencapaian labanya. Misalkan, labanya sekitar 5 triliun jika diproyeksikan. Itu artinya, kamu bisa melihat saja untuk pencapaian laba yang bisa dikatakan kurang lebih sama, yaitu seperti di tahun 2019 atau di tahun 2020 yang memang labanya mengalami penurunan signifikan. Nah, dengan hal tersebut kamu bisa memproyeksikan kira-kira untuk dividen di tahun 2026 seperti apa. Meskipun terjadi perubahan lini bisnis, angka ini bisa dikatakan masih bisa kamu jadikan sebagai patokan. Meskipun tidak 100% akurat, tapi dengan adanya analisa sederhana ini, kamu jadi memiliki perkiraan untuk proyeksi dividen ADRO ke depan. Dan sebagai informasi, ADRO juga merupakan salah satu saham yang konsisten membagi dividen bahkan sejak IPO. Dan itu artinya perusahaan berkomitmen untuk membagikan keuntungan kepada pemegang sahamnya. Memang dari sisi pencapaian labanya mengalami penurunan, dan itu artinya secara tidak langsung akan berdampak juga kepada dividen yang mereka bagikan. Sehingga untuk lebih amannya lagi, silahkan kita lihat dulu sepak terjang ADRO khususnya untuk pencapaian laba selama tahun 2025 ini. Apakah mampu mencetak laba yang memuaskan atau tidak? Memang jika kita membandingkan dengan laba di tahun 2024, 2023, dan bahkan 2022, mungkin akan terjadi penurunan yang signifikan. Tapi seperti yang saya katakan tadi, silakan kamu compare dengan beberapa tahun sebelumnya lagi. Contohnya seperti tahun 2017 hingga tahun 2020. Untuk harga sahamnya, ADRO memang sempat mengalami penurunan harga yang signifikan karena seperti yang saya katakan tadi, adanya perubahan lini bisnis sehingga akan menjadi kurang relevan memang jika kita melihat dari sisi historikal harga sahamnya sebelum dilakukannya perubahan lini bisnis dan setelah dilakukannya perubahan lini bisnis. Dari sisi PBV memang masih diperdagangkan di bawah PBV satu kali. Artinya, saham ini memang diperdagangkan di bawah rata-rata PBV-nya. Begitu juga dengan di bawah modal per lembar sahamnya. Nah, dengan adanya data ini, menurut kamu bagaimana? Apakah prospek ADRO ke depannya masih menarik atau tidak? Ataukah di sisi yang lain, kamu mungkin lebih memilih saham lain selain ADRO untuk dipertimbangkan dilakukannya pembelian? Silahkan kamu mempertimbangkan dari berbagai aspek. Entah itu dari sisi manajemen, sisi perusahaan memiliki loyalitas yang tinggi untuk membagikan dividen kepada pemegang saham, prospek kedepannya seperti apa, pencapaian labanya, komposisi hutang, dan lain sebagainya. Ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Semoga video ini bisa memberikan manfaat kepada kamu. Dan sebagai informasi, sebelumnya saya juga sudah sempat buat satu video yang mungkin bisa berguna. Nonton hingga selesai agar memperoleh pemahaman yang utuh. Nah, saya tertarik membahas topik tentang average down lagi. Tapi pada video kali ini, kita akan membahas dari sudut pandang yang berbeda. Kita akan lihat plus minus dari average down. Dan nantinya, kita akan masuk kepada simulasi perhitungan. Kira-kira dengan kondisi seperti ini, bagaimana dampak naik turun portofolio secara keseluruhan? Untuk itu, nonton video ini hingga selesai. Nah, sekarang kita langsung masuk saja ke dalam pembahasan yang pertama. Apa plus minus dari average down? Kita bahas dulu untuk hal positifnya. Yang pertama, harga rata-rata akan menjadi lebih rendah. Tentu ini merupakan tujuan utama dari average down, di mana jika kita melakukan pembelian pada harga yang lebih rendah, secara tidak langsung, hal itu akan berdampak kepada harga rata-rata yang menjadi lebih rendah juga. Untuk topik ini, kita akan lihat pada simulasinya nanti. Nah, tapi meskipun ada sisi positifnya, ada juga orang-orang yang berpendapat sisi sebaliknya. Meski harga rata-rata jadi lebih rendah, jika saham turun lebih dalam, floating loss jadi lebih besar secara nominal. Ini merupakan perbandingan terbalik antara poin plus dan minusnya. Meski harga rata-ratanya menjadi lebih rendah, katakanlah dari yang awalnya 5.000 turun ke angka 4.500. Tapi karena jika melakukan average down, jumlah lembar sahamnya menjadi lebih banyak, otomatis jika harganya turun lagi dari 4.500 ke 4.000, maka floating loss dalam nominalnya akan menjadi lebih besar dibandingkan kita tidak melakukan average down. Kita masuk kepada poin plus kedua. Bisa memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Ini juga berkaitan dengan poin pertama. Semakin rendah harga sahamnya, maka dengan asumsi dividen per share yang tetap, dividen yield akan menjadi lebih tinggi. Itulah alasan kedua kenapa orang tertarik untuk melakukan average down. Bukan hanya mencari harga rata-rata yang lebih rendah, tapi mencari saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Sedangkan untuk poin minusnya, tidak ada jaminan perusahaan akan konsisten bagi dividen dengan payout ratio yang sama di masa depan. Meskipun ada satu perusahaan yang konsisten membagi dividen, katakanlah dengan payout ratio sekitar 60% setiap tahunnya.
Tapi di masa depan, katakanlah di tahun depan, kita tidak tahu dan tidak ada jaminan bahwa perusahaan akan tetap membagikan dividen dengan payout 60%. Bisa saja payout-nya turun menjadi 50%, 40%, atau bahkan mungkin tidak membagi dividen. Sehingga statement kedua terkait memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi belum sepenuhnya benar, karena di sini tidak ada kepastiannya. Poin plus ketiga, jika harganya naik, keuntungan jadi lebih besar. Tentu berkaitan juga dengan poin pertama, karena kita sudah memiliki harga rata-rata yang lebih rendah dengan jumlah lembar saham yang lebih banyak. Apabila harganya nanti naik di kemudian hari, keuntungan secara nominal bisa menjadi lebih besar dan pemegang saham bisa memperoleh keuntungan yang lebih maksimal. Tapi ada sisi minusnya juga. Jika harganya tambah turun, kerugian jadi lebih besar. Pada poin plusnya kita melihat jika harganya naik, tapi pada poin minusnya kita melihat hal yang sebaliknya. Bagaimana jika harganya tambah turun? Bukan naik ke angka misalkan dari 5.000 ke 6.000, tapi malah turun dari 5.000 ke 3.000. Tentu saja kerugian kita akan menjadi lebih besar. Itu artinya selain kita mempertimbangkan potensi keuntungan, kita juga harus memiliki mitigasi resiko apabila harga ternyata bukan naik tapi malah turun. Poin keempatnya, poin plus memberikan ketenangan karena masih punya dana cadangan untuk beli lagi di harga bawah. Ini merupakan efek psikologi. Saat kita masih memiliki sisa dana dan saat kita akan melakukan average down, tentu kita akan berharap harga akan turun lebih dalam lagi. Dan hal itu setidaknya seperti dalam tanda kutip memberikan ketenangan kepada kita bahwa meskipun harga turun, saya masih punya dana untuk melakukan pembelian lagi dengan alasan yang berada pada poin pertama dan yang kedua, yaitu akan menurunkan harga rata-rata dan yang kedua bisa memperoleh saham bagus dengan dividen yield yang lebih tinggi. Tapi ada poin minusnya. Ketenangan yang dirasakan sebenarnya ilusi, karena sebenarnya psikologi khawatir juga jika harga turun terus. Bagi orang-orang yang memiliki sudut pandang minus, mereka menganggap bahwa ketenangan itu yang dibenarkan di poin plus ini sebenarnya itu hanya ilusi, karena sebenarnya mereka juga khawatir akan harga yang terus turun. Artinya meskipun mereka masih punya sisa dana untuk melakukan average down, sebenarnya konsep berpikir tentang dividen yield yang lebih tinggi dan menurunkan harga rata-rata itu merupakan sebuah pembenaran saja atau bisa dikatakan ilusi. Karena pada intinya portofolio tetap masih turun, harga saham tetap masih turun dan kemungkinan mereka juga masih mengalami floating loss. Poin kelima, meski saat ini floating loss tapi di masa depan bisa berubah menjadi floating profit. Itu merupakan orang-orang dari sudut pandang yang ingin average down. Sedangkan bagi mereka yang kurang setuju dengan average down akan mengatakan seperti ini. Tidak ada jaminan di masa depan harga akan naik, malahan bisa turun lebih dalam lagi. Artinya seperti yang saya katakan tadi, bagi orang-orang yang wajib average down, mereka akan memiliki harapan bahwa harga akan naik. Tapi sebaliknya, bagi mereka yang menentang average down, mereka akan menganggap bahwa jika kita beli, jika harganya turun lebih dalam, maka floating loss akan menjadi lebih besar. Dan itu artinya tidak ada jaminan di masa depan harga bisa naik, bisa saja turun lebih dalam lagi. Nah, ini merupakan 5 poin pembahasan terkait sudut pandang orang-orang yang ingin average down dan mereka yang tidak mau average down. Sekarang mari coba kita simulasikan terkait perhitungan yang lebih detail agar supaya kamu memperoleh informasi yang lebih utuh. Nah, sebagai informasi juga, tabel ini merupakan bonus yang akan kamu peroleh jika kamu melakukan pembelian e-book strategi nabung saham. Untuk info pembelian, silakan chat saja pada nomor WA di awal atau di akhir video ini. Hati-hati terhadap segala bentuk jenis penipuan. Oke, kita langsung masuk saja ke dalam pembahasannya. Misalkan di sini, kita membeli pertama pada harga Rp6.000 sebanyak 1.000 lembar saham. Nah, apabila harganya turun ke angka 5.000, kita beli lagi 1.000 lembar saham. Saat harganya turun ke angka 4.500, kita tambah beli lagi. Ke angka 4.000, kita beli lagi. Ke harga 3.500, kita beli lagi. Itu artinya apabila harga sahamnya turun ke angka 3.500, harga rata-rata kita menjadi 23,91 untuk floating loss-nya. Nah, hal ini tentu berbeda. Misalnya, kita tetap hanya membeli satu kali di harga 6.000 dan harganya turun ke angka 3.500. Floating loss kita menjadi 41%. Ini tentu berbeda jika sebelumnya kita bandingkan dengan 23%. Kamu bisa lihat perbedaan mencoloknya. Dengan harga rata-rata average 4.600, jika harganya berada di angka 3.500, artinya floating loss kita adalah 23,9%. Tapi di sisi yang lain, jika tidak melakukan average down, floating loss kita secara persentase lebih besar, yaitu 41,6%. Nah, ini merupakan perbandingan pertama terkait persentase apabila melakukan average down dan tidak melakukan average down. Tapi, kita tidak boleh hanya melihat di situ saja.
Apabila kita melakukan average down, berarti kita memiliki 5.000 lembar saham dengan asumsi pembelian 1.000 lembar saham untuk masing-masing harga. Itu artinya angka 23,91% ini harus kita kalikan dengan 5.000 lembar. Di sisi yang sebaliknya, jika kita tidak melakukan average down, maka harga beli kita hanya 6.000, tapi masih memiliki 1.000 lembar saham saja. Itu artinya meskipun floating loss kita sebanyak 41,6%, tapi angka itu kita hanya kalikan 1.000 lembar saja. Nah, tentu saja perbedaan persentase ini dan perbedaan terkait jumlah lembar akan mempengaruhi total portofolio untuk floating loss-nya. Mari coba kita hitung secara sederhana. Misalkan, orang yang satu yang tidak melakukan average down memiliki floating loss 41%. Tapi, orang ini memiliki jumlah lembar saham yang hanya 1.000 lembar saham. Itu artinya apabila kita kalikan secara sederhana, maka floating loss katakanlah sekitar di angka 410. Ingat, ini hanya simulasi saja. Untuk detail pastinya silahkan kamu lakukan perhitungan dengan lebih akurat. Nah, apabila mereka yang melakukan average down katakanlah, misalkan floating loss mereka 23%. Tapi 23% ini dari 5.000 lembar saham, karena mereka melakukan pembelian setiap average down. Itu artinya kita kalikan untuk persentase dan lembar sahamnya. Nah, untuk floating loss-nya secara nominal dengan persentase yang lebih kecil yaitu minus 23, tapi memiliki jumlah lembar saham lebih banyak yaitu 5.000 lembar, maka nominalnya floating loss akan lebih besar. Yang awalnya 410 jika tidak average down, tapi menjadi 1.150 jika melakukan average down. Ini merupakan sudut pandang yang lain terkait harga rata-rata dan nominal floating loss di portofolio. Bisa kamu lihat di sini. Meskipun secara persentase, orang yang melakukan average down nominalnya lebih kecil yaitu 23%, tapi secara total portofolio, floating loss-nya tetap lebih besar karena mereka memiliki lembar saham yang lebih banyak. Di sisi yang sebaliknya, meskipun yang tidak melakukan average down persentase floating loss-nya lebih besar, yaitu 41%, tapi untuk nominalnya floating loss menjadi lebih kecil dibandingkan mereka yang melakukan average down. Nah, ini kita bahas dari sisi minusnya. Bagaimana jika kita bahas dari sisi plusnya? Orang-orang yang melakukan average down akan mengalami keuntungan yang lebih besar, misalkan katakanlah harga sahamnya kembali lagi ke harga awal yaitu Rp6.000. Di sini ada floating profit sekitar 30,43% bagi mereka yang melakukan average down. Tapi bagi mereka yang tidak melakukan average down, tentu mereka tidak menghasilkan keuntungan karena harga beli mereka adalah Rp6.000 dan harganya kembali ke harga beli, itu artinya mereka tidak memperoleh profit sedikit pun. Dan mungkin saja masih ada sedikit rugi karena ada fee beli dan jual yang harus diperhitungkan. Nah, ada pembahasan lain lagi untuk dividend yield. Mereka yang misalkan membeli di harga 6.000 dan tidak melakukan average down, katakanlah misalkan perusahaan membagikan dividen dengan angka 350. Itu artinya apabila kita bagi 350 dibagi Rp6.000, akan diperoleh persentase dividen yield sekitar 5,8%. Tapi bagi mereka yang melakukan average down dan harga rata-ratanya menjadi 4.600, coba kita bagi untuk persentase dividen yield-nya. Apakah berpengaruh signifikan atau tidak? Kita hitung secara persentase. Nah, ternyata persentase dividen yield-nya naik menjadi 7,6%. Dari yang awalnya 5,8 menjadi 7,6. Itu artinya semakin rendah harga rata-rata juga akan berpengaruh kepada dividen yield-nya. Meski begitu, kembali lagi seperti pembahasan sebelumnya. Kita tidak tahu di masa depan apakah angka porsi dividen yield-nya ini akan seperti ini, atau bisa lebih tinggi, atau juga bahkan bisa lebih rendah. Itu artinya di pasar saham memang penuh dengan ketidakpastian. Untuk itu penting bagi kamu memiliki mitigasi risiko sebaik mungkin sebelum mengambil keputusan. Silahkan kamu mau average down, tapi silahkan juga jika kamu tidak mau melakukan average down. Ini merupakan pilihan bagi kamu dan juga tergantung kepada sahamnya. Seperti yang saya katakan tadi, jika average down dan harga naik, tentu itu merupakan sebuah keuntungan. Tapi sebaliknya, jika terus average down dan ternyata harga tambah turun di masa depan, itu merupakan sebuah kerugian. Di sisi sebaliknya juga berlaku seperti itu. Untuk itu sebaiknya kamu mempertimbangkan berbagai hal sesuai dengan keyakinan dan hasil analisa kamu sendiri. Karena ingat, video ini bukan rekomendasi dan hanya sebagai informasi saja. Untung rugi tetap menjadi tanggung jawab kamu sendiri. Demikianlah pembahasan singkat pada video ini. Selalu ingat bahwa semua saham yang disebutkan bukan rekomendasi dan hanya bersifat edukasi serta informasi. Mohon juga agar dapat mengecek kembali data yang ditampilkan karena bisa saja terjadi kesalahan pengetikan atau pengambilan data. Di video berikutnya ingin dibahas materi apa lagi? Tulis di kolom komentar ya. Sebagai informasi, berikut ini beberapa list ebook baca saham. Pertama, psikologi saham. Kedua, stock for living. Ketiga, strategi nabung saham. Keempat, the stock market. Dan yang kelima, cara cepat analisa laporan keuangan. Apabila tertarik, chat saja pada nomor WA yang ada. Sekian video ini, semoga bermanfaat. Thank you.